Sobat Katolik, salam jumpa. Pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama melihat bagaimana tugas dan peran wali baptis dalam gereja Katolik. Adanya wali baptis atau saksi baptis dalam sakramen pembaptisan tidak menjadi syarat mutlak bagi sahnya sakramen baptis. Dalam keadaan darurat, baptisan tetap sah bila dilakukan tanpa ada wali baptis. Namun, adanya wali baptis atau saksi baptis ini merupakan kebiasaan lama yang sudah mengakar dalam tradisi gereja Katolik. Oleh karena itu, keberadaan wali baptis atau saksi baptis tetap diusahakan. Sejarah wali baptis bermula dari adanya penjamin dalam tradisi pembaptisan gereja purba. Sebelum menjadi wali baptis, para penjamin saat upacara pelantikan katekumen disebut sebagai penobat. Sebagai penobat, penjamin bertindak sebagai saksi para calon baptis. Setelah upacara pelantikan, para penjamin dapat menjadi wali baptis. Mereka dapat bertindak sebagai wali baptis, terutama karena mereka telah menjadi saksi untuk gereja dan untuk Kristus di hadapan manusia. Berikut kita akan melihat bersama-sama sebenarnya apa yang dimaksud dengan wali baptis itu sendiri. Kamus Liturgi mendefinisikan bahwa wali baptis adalah orang beriman Katolik yang dipilih oleh katekumen untuk menjadi pendampingnya dalam tahap-tahap terakhir inisiasi Kristen. Sesudah katekumen dibaptis, ia tetap harus memperhatikan perkembangan hidup baptisan baru tersebut. Wali baptis berkewajiban menolong anak baptis sebaik mungkin dengan kata dan teladan dalam perkembangan hidup rohani. Kewajiban seorang wali baptis sangat penting, terlebih-lebih jika orang tua anak baptis tidak mau mengemban tanggung jawabnya, dan dengan demikian wali baptis dapat menjadi orang tua kedua bagi anak baptis tersebut. Wali baptis wajib berusaha supaya orang yang dibaptis, yang menjadi anak baptisnya, mendapat pendampingan darinya, menerima pembinaan dan pendidikan Katolik, dan tetap setia pada janji baptis. Wali baptis adalah orang yang dianggap tepat untuk menjadi penjamin pada sakramen penguatan ketika anak sudah cukup besar untuk menerimanya. Apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau sesuatu yang menghalangi orang tua untuk membesarkan anaknya dalam iman Katolik, wali baptis mempunyai tanggung jawab untuk memastikan bahwa anak memperoleh pendidikan iman yang diperlukan. Berikut ini adalah 3 peran utama yang diemban oleh orang tua baptis. Yang pertama adalah hidup doa. Orang tua baptis berperan untuk mendoakan anak baptisnya dan mengajar anak itu berdoa agar ia dapat berkomunikasi dengan Tuhan dan memohon pertolongannya di dalam semua kondisi kehidupannya. Yang kedua adalah moralitas. Seorang ayah dan ibu baptis atau wali baptis juga harus menunjukkan teladan yang baik dan benar kepada anak baptisnya dengan menolong sesama, rajin berbagi, dan lain-lain agar anak itu bisa tumbuh sebagai seorang Katolik yang benar dalam kehidupannya. Yang ketiga adalah doktrinal. Orang tua baptis atau wali baptis juga berperan untuk mengajari anak baptisnya tentang dasar-dasar iman Katolik. Untuk itu, sebelum menjadi ayah dan ibu baptis atau orang tua baptis yang kita sebut dengan wali baptis, mereka harus terlebih dahulu memperdalam ilmu pengetahuan tentang iman Katolik dan menjalankannya dengan sungguh-sungguh.
Berikut adalah sejumlah syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi wali baptis. Yang pertama, keduanya berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. Yang kedua, bukan merupakan ayah kandung dari orang yang akan dibaptis. Yang ketiga, beragama Katolik yang telah menerima sakramen Ekaristi dan sakramen penguatan. Yang keempat, ditunjuk langsung oleh orang tua calon baptis atau wali yang mewakili mereka atau dirinya sendiri apabila sudah dewasa. Yang kelima, telah genap berusia 16 tahun ke atas, kecuali ada pengecualian yang atas alasan wajar bisa diterima oleh pastor paroki gereja setempat si calon baptis akan dibaptiskan. Yang keenam, seorang Katolik yang hidup sesuai dengan iman dan tugas yang diterimanya. Yang ketujuh, cakap dan bersedia untuk melaksanakan tugas sebagai orang tua atau wali baptis. Yang kedelapan, bukan orang yang sedang terkena suatu hukuman kanonik atau dinyatakan secara legitim. Yang sembilan, menyerahkan fotokopi surat baptis Katolik. Yang ke-10, menyerahkan fotokopi surat krisma dan menandakan dirinya sudah dewasa secara iman. Yang ke-11, menyerahkan fotokopi surat perkawinan jika memang sudah menikah. Yang ke-12, menyerahkan surat keterangan yang menyatakan tidak sedang terhalang dari secara legitim atau terkandung kasus hukum lain secara masyarakat dan secara gereja. Yang ke-13, menandatangani surat yang menyatakan kesediaan dan kesanggupannya untuk senantiasa membimbing dan mendukung anak baptisnya di dalam doa dan perbuatan. Demikian, Sobat Katolik, beberapa penjelasan mengenai sejarah dan apa yang dimaksud dengan wali baptis itu sendiri, kemudian peran dan tugas yang diemban oleh wali baptis.